Anggota Komisi 4 DPR RI meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan karena dinilai gagal menangani tata kelola hutan yang berujung banjir dan longsor di 3 provinsi di Sumatera. Dan pemirsa, langsung saja kita akan membahas terkait dengan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Ketua DPP PSI Bidang Komunikasi Publik Valdo Maldini, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS Johan Rosihan, serta pakar hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS Fakultas Kehutanan UGM Hatma Suryatmojo. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak Soza. Malam Mbak Soza. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mas Valdo terlebih dahulu. Ini kan seruannya sudah banyak dibahas ya Mas, terkait dengan bagaimana rapat kemarin cukup panas, terus ada seruan agar kalau tidak mampu ya mundur saja. Nah, mewakili PSI, satu partai dengan Menteri Kehutanan, bagaimana PSI memandang hal ini? Iya, pertama-tama izinkan kami menyampaikan duka yang mendalam ya, Pak Soza, untuk seluruh korban di Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Kami kira hari ini kita baiknya fokus saling memastikan kehadiran negara dan memperbaiki keadaan, bukan saling menyalahkan, karena masyarakat sedang berduka. Kita butuh kepala yang dingin, bukan kepala yang panas. Itu yang pertama. Yang kedua, permintaan mundur itu wajar dalam demokrasi, tapi putusan mundur adalah hak prerogatif Presiden Prabowo, bukan keputusan opini publik harian yang kita alami. Dan Bapak Presiden jelas kemarin di rapat yang juga dihadiri oleh Pak Johan, disebutkan perintahnya jelas kepada Pak Menhut, 2, 1 harus berani, yang kedua jaga hutan kita. Jadi arahannya itu sudah jelas dan Pak Menhut telah mengerjakan. Kemarin di rapat di DPR disampaikan. Tentunya dengan tanya jawab yang disampaikan, dibahas soal daerah aliran sungai, dibahas soal moratorium yang akan dilakukan, dibahas juga pelanggaran-pelanggaran, dan juga soal pembebasan kawasan hutan itu yang 750.000 hektar, 20 itu dicabut gitu. Nah, memang kondisinya lagi krisis begini, kami kira justru butuh yang bisa memimpin bertanggung jawab. Dan Pak Menhut secara gentle bicara, memaparkan data yang lengkap, langkah yang konkret, juga dengan masukan dari DPR, mengakui, ya ini memang bukan tanggung jawab kita saya saja, tapi ini memang tidak bisa kita salahkan masa lalu, kita harus memperbaiki ini. Jadi ini jujur, terbuka, dan tidak defensif, Mbak. Tentunya harapannya kemarin di rapat bersama DPR, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Johan, butuh dukungan regulasi dari legislatif. Karena apa? Kita tahu ada beberapa tumpang tindih nih Mbak dalam tata kelola pembangunan hutan kita. Jadi kami kira data-data telah disampaikan kemarin, terjadi deforestasi di daerah terkait, tidak ada izin diberikan. Namun tentunya kritikan kondisi lagi begini, kita sama-sama harus sama-sama memperkuat koordinasi. Karena kan terkait kayu gelondongan tadi di awal berita juga sudah disampaikan, sedang diinvestigasi bersama Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kami kira penegakan hukum sedang berjalan, investigasi material kayu juga sedang ditangani bersama Polri, reboisasi harus dilakukan, perbaikan harus dilakukan, tentunya dengan support oleh DPR. Bagi masyarakat tentunya kita sama-sama menjaga agar jangan sampai kondisi ini membuat kita sama-sama panas. Kalau panas, tidak ada jaminan persoalan hutan ini beres. Justru kami kira di saat seperti ini, kalau setiap masalah solusinya mundur, ya kita nggak akan maju. Hari ini kami kira butuh orang yang maju ke depan, bertanggung jawab, bukan justru mundur dan lari dari mejanya gitu. Baik, nah kalau begitu kita akan dengarkan perspektif dari yang ikut turut hadir ya dalam ruang rapat di Komisi 4 DPR kemarin. Dan kami sampaikan terlebih dahulu pemirsa dan juga seluruh narasumber, kami sudah mencoba untuk menghubungi perwakilan dari Kementerian Kehutanan untuk bisa bergabung pada dialog kita malam hari ini. Namun sayang sekali karena satu dan lain hal tidak ada yang memiliki waktu yang bisa digunakan untuk berbincang pada malam hari ini. Nah, langsung saja kepada Pak Johan, perwakilan dari Komisi 4 DPR RI. Sebenarnya Pak, dalam rapat kerja kemarin, apa sebenarnya yang menjadi titik kritis utama atau mungkin menjadi perdebatan utama mengapa sampai mungkin salah satu rekan Anda di Komisi 4, ini Pak Usman ya, dari fraksi PKB menyampaikan pendapat
supaya Menteri Kehutanan jika memang merasa tidak mampu silakan saja untuk mundur. Nah, bisa dijelaskan mungkin bagaimana sebenarnya pandangan Komisi 4 atas peristiwa ini? Ya, apa yang digambarkan oleh Mas Faldo tadi saya pikir bagus ya. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa memang rapat kemarin itu kita ingin mendengarkan keterangan Pak Menteri tentang bagaimana kondisi hutan kita. Karena menurut kami di Komisi 4, banjir kemarin itu betul disebabkan oleh cuaca ekstrim, tetapi diperparah dengan kondisi hulu di hutan kita di hulu. Ya, itu. Nah, sehingga dengan kondisi terjadi bencana seperti ini, ya, maka suasana juga diliputi oleh suasana batin, keprihatinan, dan lain-lain sebagainya. Apalagi ketika Ibu Ketua memaparkan sebuah video yang cukup membuat kita itu prihatin. Apa yang disampaikan oleh Pak Usman kemarin itu ada di pendalaman, Pak. Okay. Jadi dia tidak mewakili perwakilan fraksi-fraksi, karena tahapan rapat di Komisi 4 itu kan diawali dengan pernyataan sikap atau pendapat dari fraksi-fraksi. Ada juru bicaranya masing-masing, dijawab oleh menteri, baru kemudian ada pendalaman dari masing-masing anggota. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh kawan saya Pak Usman itu ada di pendalaman, dan mungkin dia tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dia menyampaikan seperti itu. Yang menyatakan mundur kemarin itu secara vulgar itu adalah memang beliau, ya. Tetapi ada juga beberapa yang lain yang menyampaikan contoh misalnya dari fraksi kami Mas Rahmat, dia mencontohkan kondisi contoh di Filipina. Nah, jadi ada yang menyatakan vulgar, ada yang menyatakan secara halus seperti itu. Tetapi rata-rata memberikan disclaimer kan Pak, bahwa kalau tidak mampu silakan mundur kan. Nah, baik. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin itu sudah disampaikan secara detail dan keputusannya sudah kita buat, dan Komisi 4 secara moral memberikan dukungan kepada Pak Menteri Kehutanan untuk bekerja. Kita memberikan catatan-catatan, lakukan ini. Ya. Dan sambil bekerja kita di Komisi 4 juga membentuk satu panja yang nanti akan bersinergi dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan agar persoalan ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Sepakat saya sama dengan Mas Faldo tadi, ini bukan soal mundur atau tidak, tapi yang kita kejar hari ini adalah siapa yang mau bertanggung jawab dan kemudian membangun komitmen bersama-sama untuk kita mengembalikan fungsi hutan kita agar hutan kita kembali bisa melindungi kita sebagai bangsa, sehingga ketika terjadi cuaca ekstrim sekalipun fungsi hidrologi dari hutan itu bisa berjalan dengan baik. Baik. Baik, kalau begitu kita sudah mendapatkan gambaran kurang lebih seperti apa kondisinya. Memang Komisi 4 berhak sebagai mitra pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, untuk meng-cross-check kerja-kerja sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan mengapa hujan yang memang harus diakui ekstrim, tetapi banyak kayu gelondongan ya yang muncul di beberapa daerah hilir dan menjadi pertanyaan dari mana kayu-kayu ini. Nah, tetapi tadi saya mencatat satu hal yang sempat diucapkan oleh Mas Faldo di awal dialog kita, menyoroti tentang adanya tumpang tindih dalam tata kelola kehutanan. Nah, sekarang saya ingin tarik nih ke akademisi dari UGM, Pak Hatma. Pak Hatma, kalau Anda melihat memang seberapa rumit tata kelola kehutanan di Indonesia ini, sehingga apakah memang ini berkontribusi sangat signifikan terhadap mengapa persoalan kehutanan ini seperti persoalan yang tidak kunjung selesai? Ya, terima kasih Mbak Soza. Sebagaimana yang kita ketahui, hutan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang paling mudah diakses, ya. Berbeda dengan pertambangan ataupun minyak dan gas yang itu membutuhkan investasi dan juga teknologi yang lebih tinggi. Nah, sehingga dengan kemudahan akses inilah yang menyebabkan berpotensi untuk banyak pihak yang kemudian ingin untuk memanfaatkan ataupun mengelolanya. Nah, kalau terkait dengan tumpang tindih, itu sepertinya kita semua sudah
sering mendengar ya bahwa ada banyak masalah terkait dengan tata kelola lahan itu selalu terkait dengan berbagai macam kepentingan. Kepentingan di sini tentunya tidak hanya dari sektor kehutanan, tapi juga bisa dari sektor pertanian, kemudian sektor pembangunan pemukiman, sampai kepada pertambangan dan energi. Nah, tapi yang perlu kita pahami, Mbak Suza, bahwa kawasan hutan itu kalau kita lihat berdasarkan status kepemilikannya, itu kan ada yang namanya hutan negara. Hutan negara itu dikelola oleh pemerintah melalui pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Ada juga namanya hutan milik ya. Hutan milik itu merupakan bagian dari kawasan hutan yang berada di area penggunaan lain atau kawasan non-hutan yang itu dikelola oleh individu ataupun kelompok. Kemudian selain dua itu juga ada lagi yang namanya hutan adat. Hutan adat ini merupakan kawasan hutan yang diakui oleh pemerintah atas dasar rekam jejak usulan dari masyarakat pengelola adat yang kemudian mengajukan untuk mendapatkan hak kelola atas kawasan hutan itu. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan kejadian bencana, kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menginvestigasi secara detail dari mana saja penyebabnya, tentunya ini harus dilacak dengan jelas ya, meskipun kita tahu pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan kepolisian, Polri juga sudah mulai melakukan investigasi. Nah, saya kira ini yang kita tunggu sebenarnya, bagaimana dari mana saja sebenarnya sesungguhnya dari lok-lok kayu yang itu kemudian menjadi ramai karena kondisi bencana di sana memang sangat parah, dan menurut rekam jejak memang di tahun 2025 ini termasuk bencana hidrometeorologis yang terbesar di wilayah tersebut. Itu Mbak Suza. Baik, nah kalau begitu Mas Faldo, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hatma dan juga diskusi kita sejauh ini, apakah menurut Anda Pak Menteri nih, Pak Raja Juli Antoni, jika memang nanti desakan atas keterbukaan dalam data dan juga perizinan serta hasil investigasi awal oleh Satgas ataupun Panja yang bekerja sama dengan DPR ini diminta dibuka, apakah memungkinkan untuk bisa masyarakat mengaksesnya juga informasi ini? Seperti apa keterbukaan transparansinya? Ya, Mbak Souza, saya percaya dengan apa yang terus berkembang hari ini menunjukkan bahwa publik semakin peduli, semakin memantau, bahkan dalam derajat tertentu mengamuk juga gitu. Dan wajar gitu, masyarakat marah. Kami kira kemarin forum di DPR, anggota DPR justru betul kalau seandainya mengkritisi pemerintah, Mbak. Yang aneh itu kan kalau santai-santai. Nah, tapi memang kalau kami lihat, progresnya kan kelihatan, Mbak, bahwa akan dilakukan moratorium izin gitu. Itu kan juga disampaikan kemarin di rapat. Akan ditindak 20 perusahaan yang punya izin sebesar sekitar 750.000 hektar gitu. Terus juga disampaikan juga bahwa deforestasi berhasil, ya walaupun progresnya baru 1 tahun gitu. Nah, bicara soal apa yang dilakukan ke depan, dan ini kami kira juga pasti akan dikawal oleh Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat gitu. Soal undang-undang tata kelola hutan kita, Mbak. Karena apa? Karena kan memang ada dinas kehutanan provinsi, tapi tapaknya itu kan yang punya tuh kabupaten sama kota, Mbak. Kadang-kadang mereka nggak punya tuh dinasnya kehutanan. Nah, dengan anggaran yang juga tidak terlalu banyak, SDM polisi hutan kita yang juga tidak terlalu banyak, ini challenge, tapi itu bukan alasan untuk memastikan kelestarian hutan-hutan kita sehingga tidak lagi terjadi bencana. Kami kira apa yang dilakukan kemarin sangat konstruktif, ada beberapa keputusan juga yang dibuat oleh Menhub dan Bapak Ibu di DPR, termasuk penggunaan teknologi, termasuk juga digitalisasi, memastikan semuanya itu memang transparan dan terbuka. Kami kira apabila digitalisasi diberlakukan, tentunya semua menjadi transparan dan itu juga merupakan hak-hak kita semua. Memang betul hari ini, Mbak, isu dunia ini kan memang ke arah lingkungan tuh kencang sekali gitu. Dan kita itu akan sangat dimarah-marahin sama warga dunia karena bumi ini cuma satu. Menderita betul kita kalau seandainya bumi ini tidak kita jaga. Yang marahin kita bukan cuma level Indonesia, bahkan dunia juga. Bahkan ada menteri sebelumnya juga viral juga kemarin kan gara-gara video dari aktivis dari luar negeri. Tapi lagi-lagi kita
tidak bisa mengutuk masa lalu, tugas kita adalah memperbaiki. Kami kira dengan pengawalan dari DPR, kami berharap tentunya Pak Menhub bisa bekerja dengan benar gitu. Dan Pak Menhub juga terbuka atas masukan-masukan dari DPR kemarin, harus begini, harus begitu. Iya Pak, siap dicatat gitu. Dan tentunya ini juga menjadi sebuah pengingatan bagi kita bahwa bukan hanya apa-apa mundur gitu Mbak. Karena gini Mbak, kalau kita bilang budaya mundur Mbak ya, di luar negeri gitu misalnya, itu kan bukan karena desakan publik aja gitu, tapi ada mekanisme hukum yang dilanggar, audit yang menyeluruh, hasil investigasi yang objektif, itunya dulu kita perbaiki nih. Baru budayanya itu terbentuk gitu. Dan ini juga merupakan prerogatif Pak Presiden Prabowo Subianto. Baik. Nah, kalau begitu karena memang kita lihat ada upaya yang dicoba dilakukan terkait dengan peristiwa yang terjadi di Sumatera ini. Lantas untuk DPR sendiri kan Panja ini disebutkan akan mulai bekerja di Januari ya Pak Johan, karena akan segera memasuki masa reses. Pertanyaannya, apakah selain melibatkan pihak pemerintah dan juga dari DPR, akan ada juga turut mengundang keterlibatan dari para ahli ataupun masyarakat sipil ataupun relawan? Karena kan ini isunya sangat spesifik nih Pak, untuk membicarakan terkait isu lingkungan. Ya. Jadi ada dua yang sedang bersamaan kita kerjakan ini Mbak. Panja ini kan respon dari bencana yang terjadi saat ini, yang kita duga kuat bahwa itu merupakan diperparah oleh parahnya kondisi hutan kita di hulu. Ya. Tapi sebelum ini terjadi, Komisi 4 juga sedang mengerjakan revisi Undang-Undang Kehutanan. Sehingga apa yang disampaikan oleh pakar dari UGM tadi, bahwa ini yang sedang kita kerjakan, sedang merapikan soal tata kelola hutan kita. Undang-Undang 41 tentang kehutanan ini kita anggap saat ini sudah tidak relate dengan kondisi kehutanan kita saat ini. Banyak hal yang perlu kita sinkronkan, perlu kita perbaiki. Salah satu contoh misalnya, ya, pengertian umum soal hutan dalam Undang-Undang 41 itu terlalu fokus kepada landscape hutan dan pepohonan saja. Tidak ada unsur manusia, tidak ada unsur sosial budaya, tidak ada unsur ekonomi dalam pengertian hukum hutan di Undang-Undang 41 ini. Karenanya kita menduga bahwa ketika manusia masuk ke hutan, itu dia tidak sebagai penjaga, tetap sebagai perusak hutan. Nah, karenanya di pengertian umum itu akan berakibat nanti kepada perubahan tata kelola pada pasal-pasal teknis atau peraturan-peraturan teknis di bawah undang-undang itu. Nah, kita berharap dengan dua proses legislasi ini, ya, perubahan Undang-Undang 41, Panja, alih fungsi lahan, ini mudah-mudahan soal tata kelola ini bisa kita rapikan secara bersama-sama. Adapun kita melibatkan pihak-pihak luar, misalnya aktivis lingkungan dan sebagainya, itu adalah suatu proses yang tetap kita lakukan di DPR. Itu yang disebut dengan meaningful participation, yang dilakukan, yang wajib dilakukan oleh baik balik maupun oleh Panja atau pansus yang dibentuk oleh DPR untuk melakukan perubahan terhadap undang-undangan ini. Jadi bencana ini tentu menjadi pelajaran, tentu menjadi cermin buat kita. Semakin cepat kita harus menyelesaikan persoalan tumpang tindih tata kelola itu. Karena di hutan saat ini ada satu tumpang tindih, misalnya contoh Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Pertanian. Ya, itu bisa dalam hal ini Dirjen Perkebunan misalnya, kelapa sawit. Itu dalam satu area itu bisa tumpuk izin HTI ada di situ, untuk HPA di situ, ada juga izin perkebunan sawit di situ. Baik. Nah, ini menjadi yang perlu juga kita atur. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana Kementerian Kehutanan berani menyampaikan persoalan-persoalan ini, dan kami akan kawal apa yang menjadi rekomendasi dan kesepakatan dengan Komisi 4 kemarin.
Baik, nah kalau begitu kita apresiasi Pak terkait dengan bagaimana DPR tengah mengejar ya revisi Undang-Undang Kehutanan karena dinilai tidak relevan. Tetapi dari akademisi mungkin apakah reformasi dari sisi regulasi ataupun kelembagaan ini sudah cukup atau justru perlu ada hal-hal lain sih sebenarnya Pak Hatma yang perlu diperhatikan karena kita tahu regulasi ini satu hal tapi implementasi itu hal yang lain yang kadang-kadang justru kita kecolongan di sisi itu. Seperti apa Pak Hatma? Ya, saya kira saya setuju dengan yang disampaikan Pak Johan tadi ya bahwa memang sekarang diperlukan adanya penyesuaian terkait dengan Undang-Undang 41 tentang kehutanan. Akan tetapi kita perlu memastikan kembali bahwa pendefinisian tentang hutan itu sebenarnya lebih cenderung kepada kita memastikan bahwa fungsi hutan secara ekologis dan hidrologis itu tetap dapat berjalan. Terkait dengan usulan bagaimana memasukkan unsur manusia di dalam kawasan hutan, itu tergantung dalam bagaimana nanti kita memposisikan peran dari manusia ini di dalam pengelolaan kawasan hutannya. Sehingga bukan menurut saya bukan berarti bahwa kawasan hutan itu adalah sekumpulan vegetasi yang juga di dalamnya ada keanekaragaman hayati dan manusia. Ya, karena manusia ini perannya sebagai pemanfaat sumber daya hutan dalam hal ini. Sehingga ini perlu kehati-hatian di dalam memposisikan keberadaan manusia hubungannya dengan kawasan hutan. Jadi terkait itu kemudian kalau kita melihat turunannya memang perlu banyak penyesuaian terkait dengan bagaimana penata kelolaan kawasan hutan itu. Karena saat ini tadi disampaikan banyak informasi bahwa tumpang tindih itu sudah banyak terjadi. Nah, justru sekarang bagaimana penegakan hukum itu bisa kita majukan. Jadi terkait bagaimana fungsi penegakan hukum di sektor kehutanan dalam hal ini oleh Dirjen Gakum yang mengelola kawasan hutan itu bisa berperan. Kemudian juga bagaimana peran dari pemerintah daerah bersama dengan kepolisian, ya aparat penegak hukum, kepolisian, kemudian kejaksaan, itu juga ikut berkontribusi di dalam penegakan hukum pada kawasan hutan di areal non-kehutanan. Saya kira ini kolaborasi yang tetap harus dilakukan sehingga saya memberikan apresiasi atas upaya Kementerian Kehutanan yang bekerja sama dengan Polri untuk menguatkan tim dalam penertiban kawasan hutan. Itu Mbak Soza. Baik, kalau begitu terakhir kepada Mas Faldo sebagai sesama kader PSI dengan Pak Menteri Kehutanan, apakah bisa dipastikan mungkin Mas Faldo dalam waktu ke depan sebelum 2025 berakhir nih kita bisa melihat langkah konkret yang nyata hasilnya dipublikasikan kepada publik terkait dengan mungkin terkait 12 perusahaan yang dinilai terlibat dari 20 yang memiliki izin yang sangat luas di atas 750.000 hektar itu seperti apa? Ya, pertama mungkin kita sama-sama pastikan juga Mbak bahwa pencabutan izin PBPH itu kan bukan langkah serampangan. Karena ini memang juga dilakukan berdasarkan evaluasi teknis, temuan pelanggaran di lapangan, dan arahan Presiden jaga hutan. Jadi memang profesional tetap harus dijalankan oleh Kementerian Kehutanan, aparat penegak hukum, lembaga terkait, diawasi oleh DPR, berkolaborasi dengan LSM dan tokoh masyarakat gitu. Jadi kalau izin yang melanggar aturan nggak dicabut, Mbak, itu justru yang salah. Kami kira itu yang menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh Kementerian Kehutanan ke depan agar pemerintah hadir, tegas, tapi tetap berbasis data, berbasis hukum. Karena kalau seandainya serampangan, pasti ngamuk juga Pak Johan dan kawan-kawan, Mbak, di DPR gitu loh. Karena kan nggak bisa, kita kan bernegara ini nggak bisa sembarangan. Yang jelas kami kira senang Mbak, saya jujur melihat perdebatan kemarin di DPR, saya tonton itu Mbak 3 jam, termasuk Pak Johan ngomong apa, Pak Rahmat Saleh ngomong apa, Pak Usman ngomong apa, Pak Alex ngomong apa, Pak Sony ngomong apa, Ibu Titik ngomong apa, saya dengerin semua Mbak. Dan gimana Pak Menhub, memang pendalaman 2 kali itu. Jadi memang ini merupakan sama-sama keresahan, mudah-mudahan keresahan ini dijawab dengan tindakan ya Mbak. Itu yang tentunya kita harapkan. Baik, kita akan kawal bersama bagaimana langkah konkret dan juga hasilnya di lapangan. Kejadian ini sungguh memilukan bagi kita warga Indonesia dan kita berharap ini tidak lagi terjadi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Assalamualaikum. Aduh, terima kasih. Terima kasih.